الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Lalu ada kata-katanya gini gak? Ada yang bawa tas? Gak ada. Baik. Kenapa kamu gitu? Baik teman-teman, hadis yang ke-25 ya. 26 ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Husain qadima Uyainah bin Husain Hisnin ibn Hudzaifah al-Fazr فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا ya كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه ya. قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي ابن خطاب فوالله ما تؤتينا الجزاء ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رواه البخاري. Jadi hadis ini adalah bagian dari hadis berkaitan tentang sabar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigharus sahabat kecil yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah jadikan dia sebagai hibrul ummah, ulamanya umat. Allahumma alimhu at-ta'wil kata Nabi Allah, ajarilah dia Abdullah bin Abbas apa? At-ta'wil, itu tafsir. Sehingga dengan umur masih belasan tahun beliau sudah jadi ulama. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan kita ketahui bahwa Abdullah bin Abbas adalah salah satu dari 7 Abdul. 7 Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud dulu. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib, kemudian yang ketujuh adalah Abdullah bin Abi Sarrah. Yang paling tua sebenarnya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abi Sarrah. Bahwa datang ya seorang tokoh badui ya dari Bani Ghatafan. Siapa? Uyainah bin Hisn al-Fazari. Ini Uyainah bin Hisn ini musuh Nabi ini. Dia yang bergabung bersama pasukan dulu ya. Dulu musuh Nabi. Dia yang bergabung dengan pasukan Ahzab. Dibawa 1000 pasukan dia, Abdullah bin Hisn. Dan dia dan anaknya yaitu Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn dulu yang merampok unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin Al-Aqwa itu, ya. Mana Al-Aqwa kemarin? Abdullah bin
Salama al-Aqwa. Ya. Beliau yang mencuri unta Rasulullah SAW. Intinya Uyainah adalah salah seorang tokoh Badui yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Orangnya keras hadirin. Dia dari Fazar. Dan pada saat terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia ikut dengan Tulaihah al-Asadi. Ikut Nabi palsu. Ya, pada perang Buzakhah dengan Tulaihah al-Asadi. Akhirnya dia masuk Islam kembali. Dan ponakannya adalah seorang sahabat yang mulia, yaitu Al-Hur bin Qais, ya, Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafr alladziina yudnihim, di mana Al-Hur bin Qais adalah salah seorang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Jadi penasehatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u ashab majalis Umar, dan ahli-ahli qiraah, ya maksudnya ahli qiraat itu bukan dia suka melengking-lengkingkan suara. Jadi kalau kita ahli qura zaman sahabat, di ahli qiraah itu tidak seperti ahli qiraat zaman sekarang yang masuk ke pesantren qiraat, ya, kemudian belajar tajwid, baca Quran, kemudian lantunan baca Quran. Bukan begitu. Kalau disebutkan qurra, dia itu adalah qurra, ahli qiraat, berarti dia adalah ahli tafsir. Ya, paham Quran, hafal Quran, paham tafsir, dan semacam ulama. Jadi qurra itu ulama. Sehingga pada saat perang Riddah, ya, Harbur Riddah, perang Riddah, pada saat memerangi Musailamah al-Kadzdzab, ya. Musailamah bin Habib al-Kadzdzab, sekitar berapa orang? 70 qurra, 70 ulama kaum muslimin terbunuh, para sahabat terbunuh. Akhirnya Umar bin Khattab berinisiatif untuk membukukan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu qurra di sini bukan ahli qurra, ahli qiraat, bukan. Maksudnya ahli qiraat yang kita pahami sekarang, enggak, bukan itu. Ulama. Sahabat-sahabat majalis Umar. Jadi sahabat-sahabat terdekat, ya, Umar bin Khattab. Bitona, ya. Bitona itu artinya penasehat. Apa kalau dalam bahasa pemerintahan kita? Menteri. Enggak, penasehat presiden apa? Dewan Pertimbangan Presiden. One Team Press. Itu namanya zaman sekarang, ya. Jadi tempat duduk Umar. Jadi teman duduknya Umar. Wa musyawaratihi, dan tempat musyawarah. Jadi kalau beliau bermusyawarah, beliau panggil Umar Ibnu Abbas, memanggil sahabat-sahabat yang lain, jadi Al-Hur, Ka'ab al-Akhbar. Sehingga pada saat terjadinya Abu Musa al-Asy'ari menemukan jasad seorang laki-laki yang berumur, ya, berabad-abad, tapi tidak busuk, seperti manusia yang lagi tidur aja. Nabi siapa? Nabi Daniel. Hal yang pertama kali ditanyakan oleh Umar adalah kepada Ka'ab al-Akhbar. Paham ya? Karena beliau Ka'ab al-Akhbar adalah seorang tabi'in yang paham terhadap agama. Seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kahulan kanu au syubbanan. Kahulan adanya syuyukhan. Kahulan baik itu dia tempat duduknya sahabat-sahabat, teman duduknya Umar bin Khattab itu adalah seorang orang-orang tua, au syubbanan, atau kanu au syubbanan, keadaan mereka atau anak-anak muda. Anak muda siapa tadi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, anak-anak muda itu, ya. Yang tua-tua Abdullah bin Mas'ud, ya. Abu Hurairah, kayak gitu, hadirin. Nah, kahulan itu adalah khabar kana muqaddam. Ya, khabar kana muqaddam. Oke, Pak Bram? Ya. Begitu juga syubbanan. Jadi syubbanan itu atop ke kahulan, au kanu syubbanan, seperti itu. Kanu kahulan au kanu syubbanan. Gitu ceritanya, ya. Faqala Uyainah ibn akhihi, maka Uyainah pun minta rekomendasi kepada saudaranya, siapa? Al-Hur bin Qais. Halaka wajhun inda hadzal amir, bukankah kamu memiliki kedudukan di samping presiden ini, Umar bin Khattab? Fasta'dzin li alaihi, coba mintakan izin untuk aku dong.
ponakanku, ya, ceng gitu kalau orang Sunda ya. Cah bagus kalau orang Jawa. Qala, maka berkata Al-Hur, sa'astadzinu laka alaih. Udah, aku akan mintakan izin untukmu agar engkau bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, fasta'dzana Al-Hur, maka Al-Hur pun minta izin kepada Umar bin Khattab li Uyainati untuk Uyainah bin Hisan Al-Fazari. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar pun mengizinkan kepada Uyainah untuk masuk. Kirain mau ngapain aja nih? Perhatiin hadirin. Falamma dakhala alaihi, maka dikala masuk Uyainah kepada Umar bin Khattab, qala hiya. Ya. Qala, maka dia berkata, hiya atau huwa? Oh, qala, maka berkata ya, titik 2 ya. Ya, hiya Ibnu Khattab. Wahai Ibnu Khattab, seperti itu ya. Fa Allah, maka demi Allah, ma tu'tinal jazam. Kamu itu enggak melakukan apa-apa untuk kami. Coba, Umar bin Khattab sudah melakukan banyak hal, pemimpin yang adil, membawa kemakmuran, tapi dibilangin gitu sama Uyainah bin Hisan. Sambil enggak ada apa? Tidak ada tendeng aling-aling. Enggak ada kesopan santunnya sama sekali. Demi Allah, kamu itu enggak melakukan apa-apa untuk kami rakyatnya. Jadi wajar hadirin. Segede Umar bin Khattab dibilangin seperti itu, apalagi presiden zaman sekarang. Paham toh? Ada tuh presiden enggak becus, pemimpin enggak becus, pemimpin bodoh dan misalnya. Ya. Itulah kelakuan orang tidak seperti Uyainah bin Hisan. Apakah orang Uyainah bin Hisan patut dicontoh? Tidak patut dicontoh. Ya. Jadi orang-orang yang kurang bersyukur. Ya, sekarang kita bersyukur dengan keadaan Indonesia, harus bersyukur. Kita melihat negara orang Sri Lanka bangkrut, benar toh? Negara yang lain bangkrut, kita Indonesia masih bertahan. Bersyukur. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Mendoakan pemimpin kita. Walaupun dikatakan oleh rakyat yang lain bodoh dan semacamnya, enggak suka, misal tadinya saya mendukungnya Pak Prabowo, yang menang malah Pak Jokowi misalkan. Seperti itu. Ya udah, mau mana lagi? Udah qadarullah. Tinggal apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami. Yang tadinya pemimpin kita selalu dijelek-jelekin, karena menurut mereka jelek, akhirnya dia bisa berbuat baik kepada rakyat yang diinginkan oleh kita. Allahumma aslih. Seperti itu hadirin. Wa qarib ilaihim ahlal khairi wan nasihin. Dekatkanlah kepadanya ahlul khair, orang-orang yang baik dan orang-orang yang suka memberikan nasihat. Nah, kayak gini nih Umar bin Khattab tuh orang-orang baik, penasihatnya, ulama. Seburuk-buruknya pemimpin, kalau penasihatnya baik, insya Allah baik. Kemudian sebaik-baiknya pemimpin, kalau penasihatnya buruk, bisa buruk hadirin. Yang penting penasihat sebenarnya dalam lingkaran pemerintah itu. Wa ab'id anhu bitanatas su'i wal mufsidin. Allah jauhkanlah darinya bitonah, itulah one team press. Kalau semacam sekarang, bitonah itulah teman-teman duduk, teman-teman yang bisik-bisikin, yang nasihat-nasihatin. Bitonah su' yang buruk, wal mufsidin dan perusak. Itu wajib kita doakan, wajib kita berdoa seperti itu hadirin. Seorang rakyat, kenapa? Karena kalau negara kita bagus ya, walaupun kita punya pemimpin yang misal taruhlah tidak sesuai kriteria, tapi dia ini menjadi pemimpin susah. Harus kita doakan. Ya, daripada kita menjelek-jelekannya, mencela-celanya, enggak ada faedah. Itu berarti kita anak buahnya siapa? Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan. Baik. Tanpa tendeng aling-aling. Weh Umar, kamu ini enggak melakukan apa-apa. Padahal Umar banyak sekali melakukan apa-apa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wala tahkumu bainana bil adl. Kamu wahai Umar tidak berhukum dengan hukum yang adil kepada kami. Kamu ini pemerintah yang enggak adil. Siapa yang dibilanginya? Umar aja dibilang tidak. Bagaimana kalau pemerintahan kita? Bagaimana kalau pemerintahan Raja Salman?
Bagaimana kalau pemerintahan Pak Jokowi nanti penggantinya Pak Jokowi juga sama, dibilang tetap tidak adil-adil juga, ya, nggak adil, semua itu nggak bakalan adil, nggak bakalan cukup kalau urusan manusia. Ya kita mah diam aja wis. Akhirnya apa yang terjadi? Faqadiba Umar pun marah. Hatta hamma ayyuqi abihi, sehingga hampir-hampir Umar mau jotos Uyainah bin Hisan. Hampir-hampir Uyainah bin Hisan mau dipukul. Uyainah bin Hisan kecil bagi Umar bin Khattab. Maka seorang ponakan, perhatikan. Seorang ponakan adalah tetap harus berbuat baik kepada om, ya. Wa qala tidak dibiarkan sama akhirnya dihalangi Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Khudhil afwa." Ya, ambillah pengampunan. Ampunilah. Ya, maafkanlah seperti itu. Wa amur bil ma'ruf, dan perintahlah kebaikan. Wa adanil jahilin, dan tinggallah orang-orang bodoh. Kita ini harus sering memaafkan. Kita ini harus sering memberikan amar ma'ruf dan jangan pedulikan omongan orang bodoh. Itulah sikap seorang mukmin harus seperti itu. Harus cuek. Selagi kita dalam keadaan benar. Jangan pedulikan orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya Uyainah bin Hisan adalah bagian dari orang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar, ya, demi Allah Umar tidak sampai, ya, selesai mendengarkan ayat itu, hina ta'ala dikala Al-Hur membacakan ayat itu alaihi kepadanya, wa kana waqafan, ya, dan Umar bin Khattab adalah salah seorang yang teliti membaca Al-Qur'an. Maaf, maksudnya gini. Demi Allah Umar seakan-akan belum pernah membaca. Majawaza, tidak pernah melewati ayat itu. Seakan-akan Umar baru mendengar. Akhirnya beliau pun bergetar. Ya. Beliau pun tidak jadi menghajar Uyainah bin Hisan. Itulah maksud hadis ini dimasukkan ke dalam bab sabar. Sangguplah Umar untuk memukul Uyainah? Memenggal pun bisa. Apalagi bisa kalau dikriminalisasi zaman sekarang. Ya, kamu dulu Uyainah telah murtad, ya, menyerang pemerintah, melakukan pemberontakan kan? Berapa korban yang terbunuh pada saat itu? Sekarang dihukum mati, bisa. Tapi Umar sabar. Itulah pemimpin harus banyak sabar. Ya, harus banyak sabar, harus banyak nahan amarah. Karena amarahnya pemimpin mengerikan. Amarahnya pemimpin akan membuat rakyat menderita. Makanya kita rakyat juga tidak boleh mencela dan memprovokasi pemimpin. Itulah Nabi melarang kita untuk memprovokasi. Karena walaupun pemimpin itu tidak adil, ya, Umar dikatakan adil aja tidak adil, apalagi yang tidak adil. Walaupun pemimpin itu zalim, dilarang kita untuk memprovokasi pemimpin, menentang pemimpin. Karena amarahnya pemimpin berbeda dengan amarahnya kita, karena dia punya senjata, dia punya tentara, dia punya kebijakan, sehingga amarahnya akan membuat rakyat menderita. Sehingga kalau rakyat menderita gara-gara kita, siapa yang berdosa? Kita lah. Seperti itu hadirin. Maka lebih baik kita bersabar. Nah ini hadis yang selanjutnya teman-teman. Masalah tentang pemimpin juga. Jadi hadis yang terakhir di bab sabar ini, bab terakhir ya, berkaitan dengan kesabaran seorang rakyat, kesabaran rakyat terhadap pemimpinnya. Wa Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Beliau bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu atharah, ya, wa umurun tunkirunaha. Ini sekarang nih Rasulullah ini dalailun nubuwah. Pak RT ini tanda-tanda kenabi. Ini Pak RT kan pemimpin Pak RT. Jadi kalau ada warga yang nyebelin ke Pak RT, ya, Pak RT harus sabar. Jangan sampai enggak bakal aku tanda tangan KTP-mu nih. Mentang-mentang Pak RT nggak punya tentara, jangan seenaknya apa nunggu provokasi Pak RT. Ya mantap, seperti itu. Alah, cuma RT doang ini nggak punya pasukan gitu kan? Ya jangan, tetap harus taat seperti itu. Kenapa? RT juga adalah tangannya Pak Presiden sana yang punya tentara, seperti itu. Paham tak? Kita beribadah kepada Allah dengan mentaati pemimpin. Satakunu atharah wa umurun tunkirunaha, qalu ya Rasulullah,
ya Rasulullah. Ya huruf nida Rasulullah jadi munada. Ya huruf nida huruf yang menasabkan mudhaf ilaih. Itu aja wis nahunya ya. Ya Amiral Mukminin tuh. Ya Amiral Mukmin. Amiral mudhaf mukminina mudhafun mulai. Mukminina adalah tanda jernya iya karena jamak mudzakkar salim. Ya Amiral Mukmininu. Ya Amiral Mukminini. Boleh menurut sebagian kabilah Arab, kabilah Azd. Ya. Dikit disebutkan dalam Ibnu Aqil. Ibnu Aqil apa namanya? Imam Alfiyah Ibnu Malik. Satakunu atharatun, setelah aku meninggal dunia kata Rasulullah akan terjadi atharoh KKN. Atharoh itu apa? Sikap mementingkan diri Pak RT. Pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Enggak, aneh bukan ngomongin ke Pak RT. Dia kades. Kemudian istrinya harus jadi ketua apa gitu. Anaknya harus jadi ketua RW. Terus anaknya satunya lagi harus ketua RW nomor 2 dan seterusnya, KKN. Ya, athara. Satakuna athara akan terjadi setelahku pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. KKN. Korupsi, KKN seperti itu. Wa umurun dan perkara-perkara tunkirunaha. Perkara-perkara yang kalian ingkari yang ada pada diri mereka. Enggak ada yang benar. Benar dong? Enggak ada yang benar. Para sahabat kan mendengar kemungkaran nih. Jadi ini mungkar gak? Mungkar yang ada dalam pemimpin kita. Yang ada dalam pemimpin, yang ada dalam sebuah kepemimpinan yang akan datang. Ya zaman sekarang lah, di mana-mana seperti itu. Kalau maka para sahabat pun langsung mencari fatwa kepada Rasulullah. Para sahabat adalah manusia yang kuat, benar? Manusia yang kuat, manusia yang pemberani, benar toh? Manusia yang menghendaki kebenaran, yang suka beramal ma'ruf dan menahi munkar. Ya Rasulullah, fama ta'muruna. Kalau begitu apa yang harus kau lakukan ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan untuk kami ya Rasulullah? Apakah kami memeranginya? Mendewoknya? Menurunkannya? Paham hadirin? Qala. Perhatikan hadirin. Ini ayat, ini hadis Pak RT harus dihafal sama pemimpin sebenarnya. Harus dipahami sama kita semua pemimpin dan rakyat. Ini hadis yang enggak dipelajari sama orang-orang yang memiliki hati khawarij. Qala tu'addunal haqqa. Susah ini diterima. Bagaimana bisa? Pemimpin zalim kita harus mentaatinya. Qala tu'addunal haqqa kata Nabi. Ya, tunaikan oleh engkau hak-hak kalian. Allazi 'alaikum yang wajib kalian tunaikan. Tunaikanlah hak-hak ya mereka, ya, hak-hak pemimpin, hak-hak negara yang wajib kalian tunaikan. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Nanti di akhirat engkau menuntut hak kalian. Paham? Pemimpin yang KKN, yang buruk. Nabi melarang memeranginya. Melarang melawannya. Walaupun mereka mengambil hak kita. Udah ini, udah itu, pajak ini, pajak itu, ceritanya paham ya hadirin? Apa yang harus kita lakukan? Tidak membayarnya enggak? Kita tunaikan. Lakukanlah, tunaikanlah, jangan melawan. Kata Nabi jangan melawan. Tunaikan, sabar berarti sabar. Ini bab sabar. Sabar. Tunaikan saja. Nanti hakmu dituntut di hadapan Allah. Wis di dunia kita bersabar. Paham ya? Kita bersabar. Itulah sikap ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita melawan, karena Nabi adalah manusia harisun alaikum. Sangat berkeinginan bahwa umat Islam dalam keadaan baik. Azizun alaihi ma'anitum, dan beliau merasa berat kalau kalian tertimpa kesusahan. Kalau kita menunaikan hak yang dituntut atas kita, ya hak yang harus kita keluarkan yang diminta oleh pemimpin kita, mudaratnya sedikit. Ya mungkin kita harusnya dapat uang 10 juta cuma dapat 9 juta. Tapi kalau seorang rakyat, sekelompok rakyat memerangi pemimpinnya, mengangkat senjata, maka terjadi kehancuran. Boro-boro dapat 9 juta, malah yang ada hilang, bongkar, kehormatan rusak, hancur, bukan rusak lagi, lebur. Kehormatan istri kita, kehormatan anak perempuan kita, kehormatan saudara perempuan kita. Seperti yang terjadi di mana?
di Suriah, seperti yang terjadi di mana? Di Yaman, seperti yang terjadi di mana? Libya dan semisal. Nggak ada kehormatan, nggak ada kehormatan sama sekali. Seperti itu. Itulah pentingnya memiliki pemimpin yang mentaati pemimpin. Seburuk-buruknya pemimpin, kalau kita taati tetap dia akan menjaga kehormatan rakyatnya. Kehormatan akan terjaga, kedamaian akan terjaga. Itu namanya menutup mudarat yang lebih kecil daripada al-akhaf baina dararain. Menunaikan mudarat yang lebih kecil daripada terjadi mudarat yang lebih besar kepada kita. Masya Allah, luar biasa tahu hadis ini. Jadi hadis ini luar biasa. Ini hadis pelipur lara bagi kita. Oke, Pak Wan. Jadi ini dalil kita kenapa harus taat pemerintah. Bukan kita murjiah, bukan juga kita penjilat, bukan. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah mutlak. Ya, bukan musiman. Bukan kayak orang yang nyari menjilat pemerintah kayak bazar gitu. Dia mendukung pemerintah kalau pemerintahnya memang dukungan dia. Paham tak? Kalau politikus lah. Dia sangat ayo kita taat pemerintah, harus taat pemerintah, cinta NKRI dan sebagainya. Ya karena pemerintahnya adalah sesuai dukunganmu. Dikala pemerintahnya tidak sesuai dukungan dia, dihajar habis sama dia. Paham hadirin? Kalau kita tidak, mau itu pemerintah adalah lawan dari dukungan kita di realitas negara kita nih ataupun bukan, kita tetap harus taat kepada pemimpin. Kita doakan kebaikan. Hadis yang selanjutnya, wa Usaid bin Hudair, dari Usaid bin Hudair. Nah, Usaid bin Hudair adalah seorang sahabat yang banyak karomahnya. Paham ya? Beliau adalah salah seorang sahabat yang bagus bacaan Qur'annya, hafiz Qur'an, ya. Sehingga disebutkan pada saat beliau membaca surat Al-Kahfi, Pak RT, itu turun dari langit seperti lampu besar. Lagi baca Al-Kahfi, di depan rumahnya bareng anaknya, gendong anaknya, ada kudanya, lagi merdu, suaranya merdu banget. Ya. Maka kudanya pun ngerigi-gerigi, ya naik ngamuk-ngamuk kudanya, takutan. Tengok sini ada apa ya kuda? Pas tengok ke atas, masya Allah, ada lampu yang gede turun. Semakin dia membaca Quran semakin turun. Semakin baca Quran semakin turun. Cuma dia bawa anak, takut kenapa-napa anaknya. Ya, akhirnya beliau berhenti baca Quran, maka itu langsung naik ke atas. Malaikat. Paham tak? Kata Rasulullah itu adalah as-sakinah. As-sakinah. Maka kita kalau baca Quran maka akan timbul kepada kita as-sakinah. Paham? Itu salah satu banyak karamah. Itu namanya karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tiba-tiba, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa dipelajari dengan model laduni apa enggak ada itu kayak gitu. Karamah gimana lo kamu dukun? Bukan karamah kamu mah sihir. Paham tak? Penyihir. Karamah itu hanya untuk wali, sedangkan kamu bukan wali. Bukan wali sama sekali. Paham ya? Kita kalau ingin tahu karamah, baca sejarah para sahabat. Ya, tentang karamah para sahabat. Wajib kita mempercayai akan adanya karamah. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki minal ansar, dari Ansar. Qala, berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan aku seorang pekerja PNS? Ya, tasta'miluni artinya Rasulullah, kenapa engkau enggak menjadikan aku sebagai pegawai negara? Mungkin jadi gubernur, mungkin jadi bupati, soal itu hadirin. Ya. Kama sta'malta fulan, seperti engkau ya menjadikan si fulan sebagai amil pemerintah. Siapa? Mungkin banyak kan? Ada Utbah bin Ghazwan, ada Ibnu Lutbiyah, ya. Ada macam-macamnya, ada Muawiyah, ada Ali dan yang lain-lain yang diangkat jadi pegawai pemerintah. Qala, ya. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la satalqawna ba'di usrah.
kalian akan mendapati setelah aku apa namanya? Usrah. Sikap mementingkan diri sendiri dan keluar. Apa namanya zaman sekarang? KKN. Pemimpin yang KKN. Ini dalil nubuwah. Dalil kenabian, tanda kenabian. Jadi Nabi telah mengkabarkan kepada kita suatu saat nanti bakal banyak pemimpin kaum muslimin yang KKN. Yang mementingkan diri sendiri dan keluarganya daripada rakyatnya. Tidak ada seperti pemimpin kayak Umar, nggak ada lagi. Seperti kayak Abu Bakar nggak ada lagi. Seperti Muawiyah tidak ada lagi. Paham hadirin? Terus kalau kita mendapat pemimpin yang buruk kayak gini, buruk gak ini? Perbuatan begitu? Buruk. Apa kita harus melawannya? Harus menghadangnya? Harus mendemonya? Harus mengangkat senjata kepadanya, atasnya? Enggak. Nabi apa bilangnya? Sabdanya, fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Masya Allah, luar biasa. Udah sabarlah kalian wahai umatku atas pemimpin yang KKN itu, yang buruk itu, yang zalim itu, yang gak adil itu, hatta talqauni 'alal haud, sehingga kalian bertemu denganku di telaga Kautsar. Ini kalau baca hadis ini nih pelipur lara bagi kita. Wih, sabarlah. Kamu sabar kan? Dia zalim dengan kezalimannya, yang penting kita bisa makan, bisa hidup damai. Hak kita adalah hak kita, kewajiban kita sebagai rakyat dan sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah atas pemimpin kita apa? Mendoakan kebaikan. Ya mungkin beliau atau siapapun belum bisa adil. Semoga penggantinya adil. Oh mungkin penggantinya juga belum bisa adil, masih butuh 1 dekade lagi. Ya mungkin setelah kita mati ada pemimpin yang adil untuk anak cucu. Nah itulah manfaatnya doa. Jadi penting Ustaz Rehat kalau kita khutbah selipkan doa untuk pemimpin. Allahumma aslih wulata, yang pelan, yang dikit aja lah. Ya, yang sedikit. Allahumma aslih wulata umur ini. Allah tolong perbaikilah pemimpin kami. Itu namanya ciri ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita tidak menyebutkan namanya. Ya, waqarib ilahim ahlal khairi wan nasihin, dekatlah kepada mereka pemimpin penasihat-penasihat yang baik, dan jauhkanlah atas mereka pemimpin penasihat-penasihat yang buruk. Ya, itu dia pemimpin yang baik kalau didekati sama penasihat yang buruk jadi buruk kadang, ya seperti itu ya. Dan pemimpin yang buruk ya kalau didekati sama penasihat yang baik jadi baik. Nah, gitu hadirin ya. Hatta talqauni 'alal haud, sehingga kalian bertemu denganku ya di telaga Kautsar. Nah, inilah sabar. Hadis ini menjadikan perintah kita untuk bersabar. Sabar ini sabar yang sangat besar, sabar sebagai kewajiban. Sabar yang berkaitan dengan akidah. Yang membedakan antara dia ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang ahli bid'ah khawarij. Jadi kita bersabar atas kezaliman pemimpin. Kita menjaga mulut kita untuk tidak mencaci maki pemimpin kita di Facebook kita, di medsos kita, bukan karena kita tidak mampu. Ya, bukan karena kita tidak bisa bergaya-gayaan, tapi ini adalah sebagai tuntutan agama. Bukan karena kita juga dapat proyekan, bukan karena kita juga buzzer, bukan. Paham hadirin? Aku tidak menyerang pemimpin itu karena aku adalah ahli sunnah wal jamaah. Tuntutan nabiku. Jadi kita ini tengah-tengah antara mereka yang suka menyerang pemimpin, antara mereka yang menjilat pemimpin. Kita di tengah-tengah kan? Dan kita bersabar, tidak mencela-cela mereka tanpa pamrih. Kita hanya butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, hadis yang terakhir di bab sabar. Dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayami, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hari-harinya allati laqiya fiha al-adu, yang dimana beliau bertemu dengan musuhnya. Jadi suatu hari-hari pertempuran ini ya. Intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim. Dikala matahari sudah tergelincir, maka bangkitlah beliau di tengah-tengah para sahabat. Berdiri bagaimana? Berdiri dalam untuk berkhutbah. Jadi Nabi Muhammad itu sering khutbah.
Di antaranya khutbah Jumat, kadang beliau khutbah tertentu, ya berpidato dalam keadaan-keadaan tertentu. Apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau pidatokan, faqala, maka beliau bersabda, ya ayuhan nasu la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, jangan engkau ya berangan-angan ingin bertemu dengan musuh, enggak boleh. Ini apa kalau bahasa kita? Musuh jangan dicari. Kalau ada janganlah lari. Sebenarnya intisari hadis. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kita beringin-ingin ingin bertemu dengan musuh, karena musuh adalah bara bahaya. Jangan kita ingin Allah timbangkan kepada kita mana bahaya, jangan. Yang harusnya apa? Minta kepada Allah keselamatan. Wasallallahu al-afiyata, dan mintalah kalian kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Walaupun kita dalam medan perang, mintanya apa? Keselamatan, al-afiyah. Tetapi bukan artian kita tidak boleh berangan-angan minta syahid. Kita tidak boleh berangan-angan bertemu musuh, tapi boleh kita berangan-angan mati syahid. Mati syahid kan di mana saja bisa. Paham hadirin? Tapi mintalah kita keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabar. Itulah namanya musuh jangan dicari, kalau ada janganlah. Itu maksudnya bersabar, harus lawan, harus dihadapi. Ini hadis hadirin. Ya, musuh jangan dicari, tapi ada jangan lari. Ya, ini kira-kira peperangan, bukan musuh tetanggaan tuh. Ya, musuh dengan tetangga bukan. Ini musuh dengan peperangan, ya, perang beneran ini, perang syar'i, bukan musuhan tetangga, bukan. Ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Contohnya adalah Anas bin Nadhr, beliau adalah pada saat perang Uhud berkata, aku mencium bau surga dari sebelah gunung Uhud. Maka beliau pun bertempur habis-habisan. Setelah mendengar bahwa Nabi Muhammad terbunuh, maka Anas pun bertempur habis-habisan sehingga tidak bisa dikenali lagi jasadnya. Ini jasad siapa ya? Padahal sahabat mulia Anas bin Nadhr. Ya, beliau punya seorang perempuan. Ya, punya seorang perempuan. Siapa namanya itu? Yang ngegambar perempuan yang lain sampai coplok giginya. Ya paham tak? Ya disebut aja perempuannya siapa itu ya? Dan Anas bin Nadhr salah satu karomahnya hadirin, ya. Beliau kalau bersumpah maka bakal terjadi. Ya, sumpahnya akan terjadi. Rabi'ah bintu Nadhr. Rabi'ah ini ngegambar perempuan, temannya digambar sama dia sampai coplok giginya. Kan dikisos loh. Coplok gigi harus coplokin gigi lagi. Atau bayar diat 5 ekor unta, satu gigi itu 5 ekor unta, jangan kira-kira. Pak RT, makanya jangan suka nonyok-nonyok orang. Kalau giginya coplok 2 gimana? 5 ekor unta 30 juta kali 5 150. Kali 2 300 juta, Allah musta'an, 3 gigi 300. Ya kita di Indonesia nggak dituntut itu 300 juta. Cuma gigi doang ini gitu kan. Di akhirat tetap dituntut itu. Di akhirat tetap dituntut. Akhirnya Rabi'ah bin Nadhr mau dikisos. Sebelum kisos kan ada perdamaian dulu dengan keluarga si korban. Tapi korban enggak harus dijotos lagi itu si Rabi'ah. Dikeluarin giginya harus dirontokin lagi gitu kan. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, demi Allah Rabi'ah tidak akan terjadi dicopotin gigi. Nabi Muhammad udah nggak bisa. Nabi nggak bisa ikut campur. Itu urusan hukum, nggak ada Nabi ikut campur. Ya, urusannya adalah keluarga dengan keluarga, nggak ada ikut campur. Ya udah mau gimana lagi. Tapi kalau Allah besoknya baru keluarganya ngampuni. Wis diampuni aja lah, dimaafkan saja. Demi Allahnya Anas bin Nadhr. Luar biasa. Dan makanya Nabi bersabda bahwa ada seseorang yang apabila dia bersumpah maka Allah menunaikan sumpahnya. Itu hadis. Itu maksudnya adalah Anas bin Nadhr. Luar biasanya Anas bin Nadhr hadirin. Jadi tidak diketahui jasadnya.
Jadi kejadian Rib'i itu ngegampol saudaranya adalah sebelum perang Uhud berarti. Ya, sebelum perang Uhud. Jadi enggak ada ketujuh jasadnya, semua hancur badannya. 87 tusukan, bacokan dan semacam yang ada dalam tubuh itu semua di depan, enggak di belakang. Kalau kita mungkin di belakang semua, kena lari kan. Ini di depan semua. Sehingga tidak dikenali. Yang mengenalinya siapa? Rib'i. Karena tangkak ininya, kelingkingnya ada sedikit, cuma yang tahu dia. Ada cirinya, Anas itu ada ciri. Mungkin kayak gini gitu kan, bekas luka waktu kecil gitu kan. Kompla atau apa dan bekas luka. Oh, ini Anas, saudara. Masya Allah. Ya. Wahai manusia, jangan kalian ya berangan-angan ini bertemu dengan musuh dan mintalah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Jika kalian bertemu dengan musuh maka bersabarlah. Wa alamu anal jannata tahta dhilali suyub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang. Itu syahid. Mati syahid. Jadi kita kalau sudah mati syahid sudah tidak merasakan perih atau apapun lagi hadirin. Kata Syekh Utsaimin sudah enggak merasakan. Kenapa? Nyawa pada saat dicabut sudah melihat surga. Hidup dengan burung hijau, melayang-layang di surga, berkelana kemana-mana saja, disambut oleh bidadari-bidadari. Sehingga apa yang ditakutkan dengan kematian sebenarnya? Sehingga para sahabat cita-citanya apa? Syahid. Sehingga pada saat Amir bin Fuhailah ditusuk secara licik dengan pedang dari belakang sampai tembus ke depan begini, tombak, apa beliau berkatakan? Aku telah sukses. Aku telah beruntung. Sehingga yang bunuhnya pun bingung. Orang aku tusuk dengan licik, saya bilang beruntung. Akhirnya yang membunuhnya masuk Islam. Inilah nanti dia ketemu di surga. Loh, kamu bunuh saya? Iya, saya juga. Ya, akhirnya Allah tertawa terhadap mereka yang bertemu di surga yang dulu saling bunuh. Yadhaqullah ala rajul. Allah tertawa atas dua orang laki-laki. Ya, paham hadirin? Allahumma summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma munzilil kitab. Ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimul ahzab, dan yang mengalahkan ahzab, pasukan multinasional, ya. Ihzimhum wansurna alaihim. Kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Jadi Nabi Muhammad di sini bertawasul dengan siapa? Ayat kauniyah dan ayat syar'i. Ayat syariah apa? Munzilul kitab. Ya, Al-Qur'an atau Taurat atau Injil. Wa mujriyas sahab, dan menjalankan sahab awan. Kauniyah karena awan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hazimul ahzab, dan yang mengalahkan pasukan musuh. Kelompok pasukan musuh, orang-orang musyrikin. Ihzimhum. Nah, doanya, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Intinya dari hadis ini juga memerintahkan kita untuk bersabar. Bersabar dikala apa? Dikala bertemu dengan musuh. Wah, seperti itu. Musuh maksudnya adalah musuh, bukan musuh tetangga, bukan musuh teman, bukan. Musuh benaran dalam medan perang, dalam rangka untuk membela negara dan kehormatan dan agama kita. Seperti itu hadirin, ya. Indonesia diserang, maka kita harus membela negara tanah air kita. Maka jangan mencari-cari, jangan menghayal-hayal kita semoga Indonesia diserang, ya. Jangan. Enggak boleh itu. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga negaraku damai. Tapi kalau Indonesia diserang, bohong kita. Nah, seperti itu hadirin, ya. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.